وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah bagaimana ia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada manusia melainkan dia menginginkan keselamatan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Apapun agamanya, apapun alirannya, apapun pemahamannya, dia pasti mencari keselamatan untuk dirinya. Namun keselamatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu bagaimana cara keselamatan itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita selamat di dunia dan di akhirat. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan cara keselamatan yang kedua adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fid din, azakumullah, setiap muslim hendaklah dia sadar bahwa dengan sunnah ini sebetulnya kita dibimbing. Dibimbing oleh siapa? Ya, dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan nabi ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan sunnah, padahal mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian kita menyampaikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim di mana beliau mengatakan dunia ini adalah ibarat laut. Kemudian di mana setiap manusia harus menyeberangi lautan ini untuk menuju ke desanya. Lalu mereka membuat kapal agar bisa sampai ke desa mereka, maka yang naik di kapal ini selamatlah dia. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Semoga antum ingat, meskipun saya yakin antum tidak ada yang ingat. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah. Wa ammal hamqa fastas'abu 'amal as-safinah wa alatiha war-rukuba fiha. Adapun orang-orang yang tolol, yang bodoh, mereka menganggap berat membuat kapal ini. Berat juga mendatangkan peralatan-peralatan untuk membuat kapal ini. Dan mereka juga merasa berat, sulit untuk mengarungi laut yang begitu deras, begitu dalam dan begitu besar ombaknya. Lalu mereka mengatakan, nakhudul bahar fa idza ajizna qata'nahu sibahatan. Ayo kita berjalan di laut ini, nanti apabila kita lelah kita berenang. Persis seperti yang dikatakan oleh siapa? Anaknya Nuh alaihissalam ketika bapaknya dengan penuh kasih sayang, meskipun anaknya itu dia kafir, namun dia tetap dengan penuh kasih sayang dia mengatakan ya bunai. Ya bunai ini adalah panggilan yang sangat mesra, panggilan yang penuh dengan kasih sayang.
Ya, ini anaknya kafir. Maka jangan karena anak-anak kita dia nakal, elok sekene. Ini Nuh alaihissalam, anaknya kafir. Ya. Dan dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, ya bunayya. Ya bunayya kab ma'ana. Naiklah bersama kami di kapal ini. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Padahal dia kafir anaknya ini. Ya. Lalu apa kata anaknya ini? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya enggak mau naik katanya. Subhanallah, lihat ayo ikhwah. Kalau orang sudah terbungkus hatinya, tertutup hatinya dengan kekufuran, dengan maksiat ini, ya, meskipun dia sudah melihat air ini sudah mulai banjir, air ini bertambah terus, hujan ini semakin deras, air sungai mulai meluap, ya. Namun meskipun demikian dia tetap tidak mau naik bersama bapaknya. Dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung untuk berlindung dari air ini. Namun Nuh alaihissalam tidak sampai di sana kasih sayangnya. Dia lagi-lagi mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillah. Wahai anakku, hari ini tidak ada yang bisa melindungimu dari takdir Allah, dari ketentuan Allah. Lalu apa yang terjadi? Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Ya, dihalanglah dia oleh ombak itu, maka tergolonglah dia orang-orang yang tenggelam dengan air itu. Nuh alaihissalam masih dia sayang kepada anaknya, minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan anaknya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepadanya, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Karena anakmu itu amalannya bukanlah amal-amal orang-orang yang saleh. Nah, jadi ikhwani fid din azzakumullah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol ini, ya, sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka jalan keselamatan itu. Ya, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, namun mereka tidak mau. Ini berat. Kenapa dia berat? Karena ini akan apa? Membuat mereka meninggalkan banyak kesenangan-kesenangan mereka. Dengan mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus siap untuk meninggalkan segala-galanya. Ya, tentunya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka menganggap Sunnah ini berat. Padahal subhanallah, begitu mudah Sunnah ini, begitu nikmat Sunnah ini. Kemudian, wahum aktsaru ahli dunia. Dan yang demikian itu kebanyakan penduduk-penduduk dunia yang seperti itu, yang merasa berat untuk naik di kapal Sunnah ini untuk keselamatannya mereka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, manusia kalau sudah cinta kepada dunia ini, ya, jadi sulit baginya untuk diajak berjuang untuk meraih akhirat itu. Ya, ikhwani fiddin azakumullah. Oleh karena itu, para ulama ussalaf mengatakan, barang siapa yang senantiasa ingat kematian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 3 perkara. Kalau dia terus-menerus mengingat kematian, ya, dia menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. Yang pertama adalah ta'jilut taubah. Ya. Yang pertama dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kesalahan-kesalahannya, dari kekurangan-kekurangannya. Tobat itu bukan hanya dari dosa. Ya. Dari ibadah-ibadah yang tidak baik, yang kurang baik yang kita kerjakan, kita butuh istighfar, butuh bertobat. Lihat saja baru selesai kita salat maghrib, begitu assalamualaikum langsung kita apa? Mengatakan astaghfirullah. Padahal kita dari pertama sampai terakhir kita berzikir atau baca Quran. Tapi begitu selesai langsung kita assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya,
Kenapa demikian? Karena bisa jadi ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan salat ini sehingga kita membutuhkan istighfar. Jadi orang yang senantiasa ingat kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan senantiasa bertobat. Kalau dia senantiasa bertobat, maka pasti dia akan menjauhkan apa? Maksiat-maksiat. Dengan menjauhkan maksiat ini dia akan menjadi orang yang mulia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, yang kedua dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-qanaah, sifat kecukupan. Ya. Orang yang lalai kepada akhiratnya, dia kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tidur, kemudian paginya lagi begitu terus. Ya, sampai-sampai dia lupa akhiratnya. Salat berjamaah tidak pernah, datang ke pengajian tidak pernah, akidahnya dia tidak tahu, bagaimana cara wudhu yang benar dia tidak tahu. Kalau bagaimana cara wudhu yang benar dia tidak tahu, otomatis salat yang benar bagaimana dia tahu. Subhanallah, padahal itu yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk mencari dunia. Padahal dunia yang dia sibuk dia cari, dia banting tulang untuk mencarinya, secuil pun dia tidak membawanya. Ya, secuil pun dia tidak membawanya. Ikhwani fiddin azakumullah, antum tahu Harun ar-Rasyid? Pernah antum dengar tentang Raja Harun ar-Rasyid ini? Raja yang ditakuti oleh raja-raja Romawi, raja-raja Persia, ya, raja yang luar biasa hebatnya. Setahun dia berperang, setahun dia pergi berhaji. Ketika dia sudah sakit parah, dia minta kepada ajudannya, tolong bawa aku, tolong perlihatkan aku kuburanku. Dibawalah dia ke kuburannya. Begitu dia melihat kuburannya, dia nangis sejadi-jadinya. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan tidak berguna kekayaan-kekayaanku. Ini Harun ar-Rasyid, ya, yang kekuasaannya mungkin 3 kali 4 kali Arab Saudi ini. Lalu bagaimana kekayaannya seorang khalifah seperti itu? Namun ketika dia mati, dia mengatakan dia akan meninggal dunia, dia mengatakan ma aghna anni maliyah. Tidak berguna bagiku sekarang kekayaan-kekayaanku. Halaka anni sultaniyah. Telah sirna, telah hilang, telah binasa kekuasaanku. Ya. Kalau dia sudah sampai masuk ke lubang kuburan, maka tidak ada lagi kekuasaannya. Dia berada di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusnya. Jadi ikhwani fiddina azakumullah, lihat betapa lemahnya akalnya orang-orang yang sibuk mencari dunianya sampai dia lupa akhiratnya. Padahal dunia yang dia miliki itu, uangnya yang ratusan triliun itu, serupiah pun dia tidak bawa mati. Ya, seorang penyair mengatakan, fanzur ila man hawad dunya bi ajma'iha harraha bi ghairi zadi wal kafani. Lihatlah orang-orang yang telah mengumpulkan dunia ini, ya, tidakkah dia masuk ke lubang kuburan itu hanya membawa kafan dan amal-amal salehnya? Lah kalau tidak ada amal salehnya, apa yang diandalkan nanti di kuburannya? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan apa? Sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Hari ini dia dapat 1000, alhamdulillah. Besok dia enggak dapat apa-apa, alhamdulillah. Ada qanaah. Ini tidak merasa cukup, ini yang membuat kita gila mencari harta, gila mencari dunia, sampai kita apa? Lupa akhirat. Bahkan sampai banyak di antara kaum muslimin yang tidak lancar baca Quran gara-gara sibuk mencari dunianya. Ya, coba pikirkan ayo. Kalau ditanya nanti oleh Allah, apa alasanmu sampai kamu tidak lancar baca Quran itu? Antum kira itu tidak ditanya? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita semua menghafal
faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah. Dia semangat beribadah. Ya, karena yang menghalangi kita untuk beribadah ini, untuk semangat beribadah ini, dunia ini ayo ikhwah. Ya, terkadang orang baru dia Allahu Akbar, ingat sama tokonya yang di Motong, ingat tokonya yang di Imal, ingat tokonya yang di sana, ingat usahanya yang di sana, selalu dia ingat. Sampai-sampai kadang-kadang dia sholat itu seperti robot. Allahu Akbar dia naik, Allahu Akbar dia turun, begitu saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, masih dia ingat kepada usaha-usahanya. Nasallallahu alaihi wal afiyah. La ilaha illallah. Ikhwani fi din azakumullah. Yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salat. Yang pertama kali dihisab seorang muslim, dihisab bukan hanya sekedar ditanya. Ya, dihisab, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab. Dihisab artinya ditanya secara detail. Kenapa kamu tua? Kamu tidak tahu arti wajjahtu wajhal ladzi fataras samawati wal ardh. Kenapa sampai kamu tua, sampai kamu mati kamu tidak tahu arti alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, sementara nikmatku engkau terima 24 jam. Engkau tidur pun, kita tidur pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua itu? Agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi wahum aktsaru ahli dunya. Ini kebanyakan penduduk dunia seperti itu. Mereka merasa berat untuk mengarungi laut ini dengan kapal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Fakhaduhu falamma ajizu 'anil khawdi akhadhu fi sihbahati hatta adrakahumul gharq. Mereka berjalan, kemudian begitu lelah mereka berenang, sehingga belum sampai mana-mana mereka kelelahan, kemudian mereka tenggelam. Begitu juga orang yang tidak mau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak tersesat selama kalian berpegang dengan kedua-duanya. Ya, apa itu? Kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan keselamatan bagi kita. Namun kita terhalang oleh apa? Kecintaan terhadap dunia dan yang lain-lainnya. Kemudian wa naja ashabus safinah kama najau ma'a Nuhin alaihi salam, dan orang-orang yang naik di kapal itu selamatlah mereka sebagaimana pengikut Nabi Allah Nuh alaihissalam selamat ketika mereka ikut bersama Nuh di dalam kapal itu. Wa ghariqa ahlul ard. Dan orang-orang yang tidak mau naik di kapalnya Nuh alaihissalam mereka tenggelam. Fata'ammal hadzal mathal, kata al-Imam Ibnu Qayyim, fata'ammal hadzal mathal wa hala ahli dunya yatabayyanu laka mutabaqatuhu lil waqi'. Perhatikanlah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ya, maka beliau mengatakan wahala ahli dunya, dan keadaan penduduk dunia ini, maka engkau akan melihat betapa selarasnya perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an
dan keadaan manusia-manusia di dunia ini. Ya, kebanyakan mereka tidak mau berpegang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, yang akibatnya mereka tenggelam. Ya, Rasulullah SAW juga mengibaratkan Al-Quran dan Sunnah ini seperti bara api. Ya, seperti bara api. Al-mutamassiku bidinihi kal-qabidhi 'alal jamr. Orang yang berpegang dengan agamanya, agama bukan sembarangan agama, agama maksudnya yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, seperti orang yang menggenggam bara api. Coba antum bayangkan ayo ikhwah, kalau kita menggenggam bara api, tangan kita akan terbakar dia. Tapi kalau kita genggam dia terus, maka bara itu akan apa? Akan padam dia. Tangan kita terbakar, selamat kita di akhirat. Tapi ada orang begitu dia panas, dilepas, selamatlah apa? Tangannya. Tapi di akhirat nanti dia tidak akan selamat. Kita hanya punya dua pilihan. Ya, selamatkan tangan di dunia yang akibatnya nanti akan dibakar di akhirat, atau biarkan tangan kita terbakar di dunia dan diselamatkan oleh Allah di akhirat. Hanya ada dua pilihan, nggak ada yang ketiga. Ya, naik di kapal itu selamat, atau tidak mau naik binasa. Amalkan Al-Quran dan Sunnah selamat, atau tidak mau mengamalkan juga tidak apa-apa, tapi nanti akibatnya di akhirat nanti. Kemudian famin mujibatin najah, di antara cara-cara keselamatan ini al-inayatu bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayo ikhwah, bagaimana cara kita tidur, bagaimana kita bangun tidur, bagaimana kita masuk kamar mandi, bagaimana kita keluar dari kamar mandi. Kemudian ada doanya untuk masuk dan ada doa untuk keluar. Ya, artinya itu apa? Artinya kita sehat dan juga kita dapat pahala. Kita tidur sesuai dengan sunnah, kita sehat, kita dapat pahala karena kita tidur ada doanya, bangun tidur juga ada doanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan kepada kita semua itu, Allah tidak untung sama sekali. Tidak ada keuntungannya bagi Allah. Yang untung adalah kita sendiri. Ya, faman ihtada fali nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang mencari hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayah untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak akan untung sama sekali. Kemudian waluzumu nahjihil qawim, mempelajari sunnah kemudian mengamalkan sunnah ini. Dan alhamdulillah ayyuhal ikhwah, kita di zaman ini dimudahkan untuk mempelajari sunnah. Kajian-kajian sunnah di mana-mana ada. Ya, kitab-kitab sunnah alhamdulillah dijual di mana-mana ada. Ya, kalau kita tidak bisa membelinya, kita tinggal mendownload. Kitab apa saja sekarang ada. Ya, namun siapa yang mau sekarang ini? Siapa-siapa yang mau selamat silahkan. Kemudian waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya adalah laqad kana lakum, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, jadi seorang muslim teladannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, nabi yang terbaik, rasul yang terbaik dalam segala hal, dalam rumah tangga, dalam berjihad, dalam berpolitik, dalam berdamai, dalam berperang, dalam berakhlak dan yang lain-lainnya. Ya, sehingga ikhwani fi din azakumullah, seorang badui pun dia mengakui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada seorang badui, namanya juga orang badui. Ya, orang badui itu dia kasar, kojor, pagah, tidak mau diatur.
Ya, semau-maunya datang ke masjid kemudian kencing di masjid. Sahabat-sahabat begitu melihat seseorang yang seenaknya saja datang ke masjid kemudian kencing di masjid, bukan di luar masjid, di dalam masjid itu dia kencing. Mereka mengatakan mah, artinya mereka marah. Jangan begitu, jangan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuzrimuhu. Jangan kalian putuskan kencingnya, biar dia kencing. Setelah dia kencing, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ambilkan kita air. Dia ambilkan air, kemudian siram dia sekarang. Tempatnya kencing itu, bekas kencingnya siram dia. Orang Badui ini melihat tingkah laku atau perilaku yang berbeda dari sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat-sahabat marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Ya, bahkan dia mengatakan jangan putuskan kencingnya, biar dia kencing dulu. Coba Kak. Antum kalau ada orang kencing di sini bagaimana? Ya. La ilaha illallah, marah. Ini Rasulullah enggak marah dia. Ya. Nah, orang Badui ini melihat akhlak yang berbeda ini, dia mengatakan wallahi ma raaitu mualliman afdhala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak pernah melihat pendidik, pengajar yang lebih baik daripada Rasulullah. Ini orang Badui loh ini. Bukan orang Mas Bagi, bukan orang Baginya, orang Badui ini. Ya, orang yang keras, kasar, kojor. Ya. Fa wallahi ma qaharani wala kaharani wala naharani. Demi Allah, dia tidak bentak saya. Dia tidak hardik saya. Dia tidak marahi saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, ini tempat orang beribadah, enggak cocok engkau melakukan demikian. Hanya itu saja yang katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana begitu berpengaruh dalam hati orang Badui ini, sampai-sampai dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham siwana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, yang lain-lain jangan dirahmati mereka. Ya, saya begitu katanya. Ini orang Badui ini. Kemudian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik dalam segala hal, dalam rumah tangga. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, kita tahu jarak antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu taala anha masih pada usia 18 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musafir, dia suruh sahabat-sahabatnya, silahkan kalian jalan duluan. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia balap-balapan bersama Aisyah. Antum pernah balap-balapan apa enggak? Ini dia balap-balapan dengan Aisyah. Ya, menang Aisyah. Beli otaknya dia, karena dia menang. Tidak lama kemudian musafirlah lagi bersama Aisyah. Ya, terkenang masa lalu yang indah itu, masa balap-balapan. Antum sekali-kalilah balap-balapan di rumah, kejar-kejaran itu. Balap-balapan yang kedua kalinya, karena Aisyah sudah gemuk, kalahlah dia. Menang Rasulullah SAW. Nyelik di Aisyah, karena dia kalah. Kalau kemarin waktu dia menang, senang dia. Sekarang kalah, nyelik dia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hada bidak. Ya Aisyah, untuk apa kamu susah-susah? Kita draw sekarang. Dulu kamu menang, sekarang saya menang. Satu-satu kita. Lihat ayo ikhwah, luar biasa. Teladannya Rasulullah SAW menjadi teladan kita dalam berumah tangga. Bahkan ketika ada orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah yang beratraksi, pakai tombak, pakai pedang, pakai panahnya, sehingga terdengar suaranya. Lalu Rasulullah SAW menoleh, ternyata ada orang-orang Ethiopia yang beratraksi. Rasulullah SAW mengatakan, mau kamu mau nonton ya Aisyah? Mau, katanya. Nah, lalu Aisyah disinggik dia oleh Rasulullah. Kita nggak pernah kita singgik mungkin ya. Disinggik dia. Lalu kata Aisyah,
Dagu saya ini nempel di bahunya dan pipi saya nempel di pipinya. Kemudian dia mengatakan, Aisyah, sudah cukup? Belum ya Rasulullah. Dibiarkan lagi. Cukup? Belum ya Rasulullah. Ya. Sudah cukup? Belum ya Rasulullah. Kata Aisyah, saya bukannya senang nonton, tapi saya senang pipi saya nempel dengan pipinya, dan supaya orang-orang sadar bagaimana cara berlaku dengan istri yang masih muda, yang masih kecil itu. Jangan kasar-kasar, sedikit-dikit mau dilanjak, sedikit-dikit mau, la ilaha illallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam rumah tangga. Lihat bagaimana mesranya dengan istrinya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian. Wa dzakarallaha katsira, dan dia ingat kepada Allah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa, maksudnya ayat ini, barang siapa yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan di akhirat, maka hendaklah dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladannya. Barang siapa yang ingin senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di setiap saat, lihat Rasulullah SAW dimanapun dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ketika di dalam gua itu, bersama siapa di dalam gua itu? Bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di Hira apa di Thaur? Ayo. Gimana tuh, ini enggak pernah baca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain momot, yang lain-lainnya. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu dia sembunyi itu di Thaur atau di Hira. Jangan ikut-ikutan. Thaur apa Hira? Kaidam be melende. Be pilihan. Mas bagi atau bagi nyaka? Be pilihan. Hira atau Thaur? Gua Hira atau gua Thaur? Tidak ada milu-miluan. Ya, jadi khawanifiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia bersembunyi bersama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di gua Thaur, Hira tempat apa itu? Menerima wahyu. Ya, dia sembunyi. Orang-orang pepadu-pepadu ini mengelilingi apa namanya? Gua ini. Di atasnya, di kiri kanannya dipenuhi oleh pepadu-pepadu ini. Dan pepadu ini dia buas-buas karena hadiahnya begitu besar. 200 ekor onta. Ini bukan sembarangan ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santainya merebahkan kepalanya di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar gemetar ketakutan. Bukan dia takut dia akan terbunuh, tapi dia takut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lau anna ahadum absara tahta qadamihi la ra'ana." Atau kama qala, "Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke arah kakinya, pasti kita akan kelihatan." Ini menunjukkan bahwa dia khawatir sekali. Bagaimana coba kita ya, waktu diserang di sana, dibagainya ke, wah, tegangnya luar biasa. Setiap malam bawa kelewang, bawa ini, bawa macam-macam. Ya. Padahal kecil kemungkinan mereka akan masuk ke dalam gubuk itu. Nah, ini sudah dikepung sama pepadu-pepadu ini, sehingga Abu Bakar ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan santai mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allah salisahuma?" Wahai Abu Bakar, apa sangkaanmu tentang dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Maksudnya, siapa yang bisa mencelakai dua orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidur dia Rasulullah, padahal pepadu ini kesana kemari. Ya, adapun yang kita diceritakan dari dulu bahwa ada burung dara bikin sarang di sana kemudian bertelur, itu semuanya hadis lemah. Kemudian ada apa? Laba-laba. Ya, ini semuanya adalah hadisnya lemah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan yang baik
bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan di akhirat, dan bagi orang-orang yang ingin senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdhar, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, artinya adalah hendaklah hati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Al-Qur'an, menyelisihi sunnah. Ya, subhanallah. Bagaimana caranya berpikir ini? Ya, ini aturan sudah dari Allah ditentang, diselisihi dia. Ya. Apakah mereka lebih pintar dari Allah dan Rasulnya? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Hendaklah berhati-hati, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah-perintahnya, an tusibahum fitnah. Mereka ditimpa oleh fitnah. Menyelisihi Rasulullah SAW membuat kita terjerumus ke dalam kesyirikan, membuat kita terjerumus ke dalam bid'ah, membuat kita terjerumus ke dalam maksiat-maksiat dan yang lain-lainnya. Ya, itu artinya kalau mau selamat dari syirik, mau selamat dari bid'ah, mau selamat dari maksiat, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa oleh siksaan yang pedih. Semua itu gara-gara menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah waktunya. Si ada yang terganggu orang lain nanti. Hah? Adzan dulu? Apa ya? Silakan adzan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Jadi orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan ditimpa oleh fitnah. Fitnah ini adalah kesyirikan, bid'ah, maksiat-maksiat.
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Kaifa antum idza labisatkum fitnah?" Bagaimana kira-kira kondisi kalian, keadaan kalian jika kalian sudah dikelilingi oleh fitnah? Yahramu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir. Orang tua menjadi semakin tua di dalam fitnah itu, sampai dia tua renta di dalam fitnah itu. Yang baru lahir dia terdidik dan dibesarkan di atas fitnah itu. Wa yattakhidhan nasu sunnah. Dan fitnah ini dianggap oleh sebagian besar manusia sebagai sunnah. Fa idza ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Apabila ada orang-orang yang berusaha untuk merubahnya, mereka mengatakan bahwa sunnah telah dirubah. Lihat ayolah ikhwah, saking dahsyatnya fitnah ini, sampai-sampai ketika ada orang yang ingin merubahnya, menggantinya dengan yang apa? Yang benar, dianggap dia telah akan merubah. Seperti yang sekarang kita dengar dan saksikan, ini akan merubah adat istiadat. Subhanallah, adat istiadat lebih kuat daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang berkata, "Wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman?" Kapan itu akan terjadi? Apakah di zaman kita ini sudah terjadi seperti itu? Lalu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum." Apabila orang-orang yang membaca Al-Quran sudah banyak, tapi dia tidak faham apa yang dia baca, dia hanya sekedar membaca Al-Quran saja, atau dia banyak hafal hadis Nabi, hafal ini, tapi dia tidak faham apa yang dia hafalkan itu. Al-Quran hanya dibaca saja, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dibaca saja, begitu saja, namun dia tidak faham apa yang dia baca. Kemudian wa kathurat amwalukum, dan harta kalian menjadi banyak. Seperti sekarang ini ayo ikhwah, ya, banyak orang-orang yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk mereka pintu dunia ini sehingga mereka melupakan akhiratnya. Wa qallat umanaukum, dan orang-orang yang amanah, yang jujur itu sedikit. Itu pasti terjadi ayo ikhwah. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu dunia, maka amanah itu akan sangat-sangat berkurang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala takhun man khanak." Jangan kamu khianati orang-orang yang mengkhianatimu. Tidak boleh kita mengkhianati orang yang mengkhianati kita. Seringkali ketika ada orang berutang sama saya 1 juta, ya, lalu dia bayar 900, masih sisa 100.000, belum dia lunasi. Ketika dia menitip uang nanti sama saya 1 juta, saya kembalikan 900. Mana 100? Kan kamu juga belum bayar waktu itu yang 100, masih ada uang saya sama kamu 100. Tidak boleh itu ayo ikhwah. Haram itu. Dia titip 1 juta, kembalikan 1 juta. Dia tidak mau membayar, dia belum melunasi, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala takhun man khanak. Jangan kamu khianati orang yang mengkhianatimu. Kalau engkau dikhianati, dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau jangan sekali-kali engkau menjadi seorang pengkhianat. Ya, wa qallat umanaukum wal tumisatid dunya bi'amiril akhirah, dan orang-orang mencari akhirat, mencari dunia dengan amalan-amalan akhirat. Sudah banyak apa enggak ini? Orang yang mencari dunia, mencari jabatan tapi dengan akhirat. Ya, ketika dia menginginkan sesuatu, dia paling pertama datang ke masjid. Ya, Masya Allah, sorbannya sini, karena ada maunya. Begitu tidak ada yang memilih, berhenti naik ke masjid. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi amalan akhirat dia laksanakan untuk mendapatkan dunia. Ini fitnah yang luar biasa. Nah, sekarang kita hidup di fitnah ini. Ya, kita hidup di fitnah ini yang setiap saat bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka, yang menyeret kita ke api neraka setiap saat itu. Ya, namun kita santai-santai saja, tidak berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita ini jalan keselamatan.
namun kita tidak mempelajarinya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika ada